364, level pasrah tertinggi, S3. Hanya sebentar isakan tangis itu terdengar. Kini berganti dengan tawa yang lepas sekali seolah tanpa beban. Hahaha. Ternyata begini ya jadi orang tua. Semakin tua usia kita, maka semakin banyak pula cobaan yang menghampiri hidup kita. Gumam Ihsan diiringi dengan kekehan tawanya. Hehehe, iya, andai waktu bisa diputar, rasanya pingin kembali jadi anak-anak, biar gak merasakan beratnya tanggung jawab setelah dewasa. Sahut Yasmin ikut terkekeh. Mereka tidak lagi menghadapi semua ini dengan tangisan. Sepertinya air mata Ihsan dan Yasmin telah kering, dan kini mereka sudah berada di level pasrah tertinggi, yaitu menghadapi semuanya dengan tawa. Kesedihan dan kekecewaan itu tidak lagi mampu mereka ekspresikan dengan air mata. Jangan gitu dong, sayang. Kalau seandainya kita tetap menjadi anak kecil, maka sekarang kita gak akan bisa bersama seperti ini, karena gak ada anak kecil yang memiliki istri, ataupun memiliki suami. Yang ada di pikiran mereka hanya bermain dan bermain. Iya juga ya, Bi. Kalau gitu gak apa-apa deh banyak cobaannya. Yang penting kita sama-sama terus ya, sampai maut memisahkan. Amin. Sahut Ihsan dengan husuk mengamini. Setelah saling melemparkan candaan, mereka kembali termenung menatap deburan ombak yang deras. Angin sepoi-sepoi terus mengalir menghampiri tubuh mereka yang tadi terasa panas. Perlahan-lahan tubuh dan hati yang terbakar itu mulai merasakan sejuk dan kenyamanan. Gak terasa ya, Bi, ternyata sebentar lagi kita akan memiliki menantu. Rasanya baru kemarin deh kita nikah. Gumam Yasmin memecah keheningan. Iya sih, ternyata waktu secepat itu berlalu. Akad nikah yang aku ucapkan tanpa mengenal siapa dan bagaimana wanita yang kunikahi, ternyata membawaku berjalan bersamanya hingga sejauh ini. Rasanya Abi pingin mengulangi masa-masa kita baru menikah dulu, sayang. Ihsan menarik pelan kepala Yasmin, menyandarkan kepala itu di pundaknya yang kekar. Abi kangen saat kita pacaran setelah halal dulu. Di mana kala itu kamu membuat emosiku naik turun seperti roller coaster. Rasanya neno-neno dan selalu menjadi kenangan paling indah sampai kapanpun. Pandangan mata Ihsan seolah tertarik jauh ke masa lalu. Ia rindu momen itu, di mana ia yang berusaha mendidik dan mengejar cinta sang istri. Aku juga kangen dengan cara Abi mengenalkan cinta padaku dulu. Saat Abi ngejar-ngejar cintaku, dengan berbagai cara. Kejar adik lagi dong, Mbak Aang. Ucap Yasmin dengan nada menggoda, membuat Ihsan terkekeh geli. Di dalam sini ada yang harus kita jaga. Jadi gak bisa main kejar-kejaran lagi. Sahut Ihsan juga ikut bercanda, sambil mengelus perut Yasmin. Di jam 8 malam, keluarga Pak Kiai telah berkumpul di meja makan. Malam ini Ihsan dan Yasmin memutuskan untuk makan malam bersama orang tuanya. Sejak dulu ketika hati dan pikiran mereka sedang kacau, dua orang itu selalu membawanya ke rumah ini. Sebab rumah ini adalah tempat persinggahan pertama mereka untuk membagi segala kesedihan, tempat meminta nasihat, dan meminta arahan. Sebab di sini ada Umi dan Abah yang masih menjadi rumah untuk tempat mereka pulang. Saat ini Umi Arfah dan Abah sudah sepuh. Mereka pun sudah sering sakit-sakitan, namun bersyukurnya karena masih diberikan umur panjang, sehingga masih dapat menjadi tempat bersandar bagi anak-anak dan cucu mereka. Sampai sekarang rumah ini adalah tempat ternyaman untuk pulang bagi Ihsan dan Yasmin. Lei, aku bentar lagi mau nikah. Loh! Ucap Askia dengan bangganya. Saat ini ia baru saja pulang kerja dan langsung ikut bergabung di meja makan. Oh ya? Serius? Ki? Mau nikah sama siapa? Tanya Rei pura-pura kaget. Padahal ia sudah tahu semuanya. Karena sejak tadi siang keluarga mereka sibuk merundingkan masalah ini. Askia nyengir sangat lebar, penuh kebanggaan. Sama Pak Zaki, dia manajer di restorannya Abi. Rei manggut-manggut sambil mengunyah makanannya. Kamu serius mau nikah sama laki-laki itu? Ki? Tanya Rei lagi. Seriuslah, Rei.
Masa ia main-main? Sahut Askia ngegas. Ya, aku kira kamu cuma main-main. Pupus sudah harapanku untuk mempersunting dirimu. Plak. Askia memukul pundak Ray. Apaan sih kamu? Aku suka sama kamu. Kih. Celetuk Ray, membuat orang satu meja menatap ke arahnya dengan sorot mata tajam. Bukan marah, tapi mereka kaget. Sebab Ray dan Askia selama ini seperti Tom dan Jerry. Agil dan Isan sampai berhenti mengunyah makanan saking syaknya mendengar pernyataan Ray. Semuanya udah terlambat, Ray. Sorry, sebentar lagi aku akan menjadi istri orang. Tegas Askia dengan sombongnya. Ya, tapi selagi janur kuning belum melengkung, masih bisa ditikung. Balas Ray tidak mau kalah. Enggak. 2 minggu lagi aku akan menikah dengan Pak Zaki. Deh. Semua orang terkesiap, tidak hanya Isan dan Yasmin. Tapi Agil, Elvira, Umi dan Abah juga tidak kalah syak. Tapi mereka tidak ada yang angkat bicara, apalagi menentang pernyataan Askia. Sebab Isan dan Yasmin telah sepakat untuk membiarkan Askia memilih jalannya sendiri. Karena menyadari anak gadisnya itu telah dibutakan oleh cinta, dan logikanya tidak lagi digunakan. Jadi percuma saja mereka menasihati. Karena tidak akan dipertimbangkan oleh Askia, didengar saja tidak. Apalagi menjadi pertimbangan itu sangat tidak mungkin. Mereka hanya bisa membantu Askia dengan doa meminta yang terbaik pada Yang Maha mengatur takdir kehidupan hambanya. Kamu serius, Ki? Tanya Ray memperjelas. Serius dong. Aku dan Pak Zaki telah membicarakan semua ini. Tapi kan laki-laki itu belum melamar kamu secara langsung dengan keluarganya. Kamu belum mengenal seperti apa keluarga Zaki itu. Kata Pak Zaki nanti akan dikenalkan di hari-hari saja. Ray menghela nafas kasar. Jadi kamu benar-benar serius ingin menikah dengannya? Ki? Serius? Duarius malah? Bisa gak sih jangan mengulangi pertanyaan yang sama berkali-kali? Aku sebel jadinya. Sungut Askia. Habisnya aku gak rela kalau kamu menikah dengan laki-laki lain. Ki, I love you. Isan yang sudah tidak tahan lagi mendengar obrolan Askia dan Ray tersedak. Jujur ada rasa kaget. Tapi ia juga tidak percaya jika Ray menyukai Askia. Sebab tatapan mata laki-laki itu tidak ada memancarkan cinta sama sekali. Minum dulu, sayang. Ucap Yasmin lembut, sambil menyerahkan 1 gelas air pada sang suami. Ray dan Askia mendelik mendengar Yasmin memanggil Isan sayang. Aku juga pingin deh dipanggil begitu sama kamu. Ki? Ucap Ray. Hue. Askia berakting seolah-olah ingin muntah, sambil bergidik ngeri. Amit-amit deh. Aku sayang-sayangan sama kamu. Jijik aku. Ray. Jangan gitu dong. Ki, aku mencintaimu loh. Goda Ray lagi, membuat Askia semakin kegelian. Sorry ya, Ray. Cintaku hanya untuk Pak Zaki. Dia matahariku di kala siang hari menyapa. Dia rembulan yang menghiasi malamku yang gelap. Dia juga hujan di kala hatiku sedang kemarau. Tidak ada cinta selain dirinya. Jelas Askia dramatis. Jadi kamu gak akan membalas cintaku, Ki? Tanya Ray dengan raut kecewa penuh harap. Askia mengangguk cepat. Ya, cintaku telah habis untuk Pak Zaki. Ya Ray tersandar lemas di kursinya. Kalau gitu, lebih baik aku gantung diri aja. Gumamnya putus asa, membuat semuanya mendelik dan menatap Ray kembali. Gantung diri di pohon tomat? Cicit Ray sambil terkekeh kemudian. Semua orang bernafas lega, tapi juga menggelengkan kepala melihat tingkah Ray. Saking tegangnya, sampai-sampai membuat mereka lupa jika Ray memang suka usil seperti ini. Ke-365, Undangan Pernikahan S3. Bi, kok aku masih sulit ya buat merelakan Askia sama Zaki?
Entah mengapa di hati Umi seperti ada yang mengganjal. Gumam Yasmin. Saat ini posisi mereka sedang duduk di ruang keluraga sambil menulis nama-nama di undangan pernikahan Askia. Meski kecewa dengan sikap sang anak, mereka tetap mau membantu Askia untuk mempersiapkan pernikahannya. Sama, Mi, entahlah. Hati ini juga sulit untuk menerima semuanya. Tapi sudahlah, semua yang terjadi atas izin Allah itu pasti yang terbaik. Kita cukup mendoakan yang terbaik saja untuk mereka berdua. Semoga ini yang terbaik ya, dan aku berharap semoga Allah melapangkan hati kita agar dapat menerima Zaki. Amin. Oh iya, Abi sudah kabarin Aska belum? Umi lupa belum ada bicara apa-apa sama dia. Aska saat ini sedang melanjutkan pendidikannya di luar negeri. Ia sama sekali tidak tahu dengan kabar kehamilan Yasmin dan rencana pernikahan Askia. Ihsan menggeleng dengan wajahnya yang sendu. Belum, Mi. Yasmin menggenggam tangan Ihsan. Aku tahu. Abi pasti belum beranikan untuk menyampaikan ini semua pada Aska. Tanyanya sambil tersenyum. Ihsan juga ikut tersenyum. Abi bukan tidak berani. Sayang. Hanya saja Abi belum menemukan kalimat yang tepat yang mampu menghipnotis Aska agar tidak kecewa dengan kita. Jelasnya sambil terkekeh. Hahaha. Yasmin malah tergelak. Ia mencubit pipi Ihsan karena gemas. Kasian banget ya kita ini. Kok bisa-bisanya takut sama anak sendiri? Bukan takut, Mi, tapi Abi hanya ingin menjaga perasaan mereka. Sebab Abi juga berusaha memahami posisi mereka. Memang tidak mudah bagi seorang anak yang telah berusia dewasa seperti mereka memiliki adik lagi. Jika kita pun yang berada di posisi mereka pasti juga akan butuh waktu dan mental untuk menerimanya. Karena selain malu, yang pastinya juga akan mendapat bullying dari teman-teman mereka. Apalagi Askia yang bekerja di usaha milik kita sendiri. Tentunya kita akan sering ke sana dan seiring berjalannya waktu para karyawan kita juga akan mengetahui tentang kehamilanmu. Jelas Ihsan mencoba memandang dari sudut pandang Askia. Iya juga sih. Tapi kita juga nggak bisa berbuat apa-apa. Seharusnya Askia juga dapat mengerti dengan keadaan kita. Bukan malah menyalahkan seperti ini. Insya Allah anak-anak kita akan menerima semua ini kok. Tapi seperti yang Abi katakan tadi, mereka pasti butuh waktu untuk menata hati dan menguatkan mentalnya. Semoga aja mereka dapat menerima semuanya sebelum anak ini lahir. Aku gak mau anak kita diasingkan oleh kakak-kakaknya sendiri. Kita doakan saja. Semoga hati mereka dilembutkan dan cepat menerima kehadiran adiknya. Meskipun belum mengabari Aska, tapi Ihsan sudah menebak bahwa Aska juga akan syak jika mendengar kabar kehamilan Yasmin. Sebab saat ini usia Yasmin juga tidak muda lagi. Tok. Assalamualaikum. Seru seseorang dari depan pintu. Waalaikumsalam. Sahut Ihsan masih dengan posisi duduk. Siapa ya? Masa iya Askia sudah balik lagi? Gumam Yasmin, karena tadi Askia baru saja pamit untuk membagikan undangan pada teman-teman dekatnya. Bukan Askia, Mi. Ini suara laki-laki. Ya udah, kalau gitu Abi aja yang bukain sana. Pinta Yasmin karena malas berdiri. Siap, bos. Sahut Ihsan sambil meletakkan tangannya di dahi seperti memberikan hormat. Yasmin hanya bisa terkekeh sambil geleng-geleng kepala. Walaupun perasaan mereka tengah berantakan, namun tetap bisa tertawa karena sifat keduanya yang humoris. Ceklek. Pintu dibuka, Ihsan langsung disambut dengan senyuman ramah Asmi yang menunggunya dengan sabar di depan pintu. Ada Ustazah Asmi, ayo masuk. Ucap Ihsan antusias. Asmi melangkah masuk dengan wajah sumringah. Keduanya pun langsung duduk di ruang tamu. Tumben kesini. Teds, ada apa? Tanya Ihsan memulai pembicaraan karena Asmi dari tadi diam saja. Bahkan raut wajahnya terlihat sungkan. Asmi menggaruk-garuk tengkuknya. Ingin menyampaikan langsung maksud dan tujuannya ke sini. Tapi merasa sungkan karena ini adalah hal yang sangat besar. Gak apa-apa. Teds,
Cuma pingin silaturahmi aja. Soalnya sudah beberapa hari ini Ustaz Ihsan gak pernah terlihat di pondok. Saya khawatir Ustaz sakit atau bagaimana. Makanya saya mampir ke sini untuk silaturahmi. Jelas Azmi basa-basi. Entah kenapa mulutnya tidak bisa mengucapkan apa yang sudah direncanakan dari rumah. Padahal Azmi telah menyusun kalimat yang tepat untuk menyampaikan pesan dari Kal. Oh, saya gak sakit kok, Teds. Cuma akhir-akhir ini memang lagi sibuk aja. Dan mungkin sampai minggu depan saya masih gak ngajar. Karena... Ucapan Ihsan terhenti, sebab ia masih berat dan merasa belum siap untuk mengumumkan kabar pernikahan Askia. Meskipun Askia menikah bukan karena hamil duluan, tapi tetap saja Ihsan merasa malu. Karena apa, Teds? Tanya Azmi penasaran. Karena ada Ustaz Azmi ternyata. Ini ada minum dan kue. Silakan dinikmati. Lagi-lagi kalimat Ihsan menggantung karena Yasmin tiba-tiba datang membawakan minuman untuk mereka berdua. Makasih. Saya jadi ngerepotin. Nih. Ucap Azmi semakin sungkan. Gak apa-apa Ustaz. Oh iya kebetulan banget ada Ustaz Azmi. Saya mau nitip sesuatu buat Cindy. Tapi maaf banget ya. Gak bisa mengantarkan langsung. Karena lagi sibuk dan harus banyak istirahat. Oh ya? Mau nitip apa? Kok sepertinya penting banget. Azmi sangat antusias menanggapi ucapan Yasmin. Sedangkan Ihsan menundukkan wajahnya. Sebentar saya ambilkan dulu. Yasmin kembali menuju ruang keluarga. Azmi heran karena raut wajah Ihsan yang semula terlihat ceria tiba-tiba berubah menjadi murung. Tapi ia tidak berani bertanya apa-apa, sebab Ihsan adalah teman dekatnya. Dan biasanya jika ingin bercerita laki-laki itu akan menceritakan apapun tanpa diminta. Jadi Azmi dapat mengerti. Mungkin Ihsan sedang tidak ingin menceritakan masalahnya karena menjaga privasi. Beberapa saat kemudian, Yasmin kembali dengan sebuah undangan di tangannya. Ini untuk Ustaz Azmi dan Cindy. Ucap Yasmin sambil meletakkan undangan tersebut di hadapan Azmi. Perasaan Azmi mulai tidak enak. Sebab ia mengenali bahwa benda tersebut adalah undangan pernikahan. Wah, sepertinya ini undangan pernikahan. Kira-kira siapa yang mau menikah? Tanyanya. Silahkan dilihat sendiri, Teds. Sahut Ihsan dengan senyuman tipis yang dipaksakan. Jemari Azmi terasa gemetar. Dengan ragu-ragu ia meraih undangan tersebut dan membukanya. Mata Azmi langsung membulat sempurna melihat nama yang tertulis di sana. Askia Humaira Rohidah. Apa aku tidak salah lihat? Batin Azmi dengan perasaannya yang tidak karuan. Kaget ya, Teds. Sama saya juga kaget karena Askia tiba-tiba ngebet banget pingin nikah. Mana dadakan lagi? Gumam Ihsan mulai membuka suara. Iya, Teds. Gak nyangka ya. Ternyata jodohnya Askia telah tiba. Tidak lama lagi Askia akan berpindah tangan pada orang lain. Sahut Azmi sambil terkekeh menutupi kekecewaannya. Padahal rencana Azmi kesini ingin menyampaikan permintaan Kal beberapa hari lalu. Tapi ternyata ia harus mendapatkan kejutan ini dari sahabatnya. Pupus sudah harapan Azmi untuk besanan dengan sahabatnya. Meskipun saat anak-anak masih kecil dulu Yasmin dan Cindy pernah berniat untuk menjodohkan anak-anak mereka. Tapi ternyata mereka tidak melakukan itu semua. Karena menghargai perasaan anak-anaknya. Andaikan kau tahu di waktu kecil mereka ingin dijodohkan, tentu ia akan menagih janji itu setelah dewasa. Tapi sayangnya Yasmin dan Cindy tidak pernah mengutarakan niat mereka tersebut pada yang bersangkutan. Sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Mohon doakan yang terbaik untuk putri kami ya, Teds. Ucap Ihsan menepuk-nepuk bahu Azmi yang tiba-tiba terlihat salah tingkah. Iya, Teds, pasti. Saya pasti mendoakan yang terbaik untuk Askia dan suaminya kelak. Setelahnya Azmi pamit pulang, karena merasa kehabisan kata-kata untuk berucap. Ia kecewa meskipun hanya sebagai orang tua Kal saja. Ke-366, bertemu Kal S3.
Ini kita mau kemana lagi? Sih? Tanya Aminah. Setelah bubar dari acara kumpul-kumpul dengan teman-teman kuliah mereka dulu. Saat ini posisi mereka tengah berada di mobil milik Askia. Ya, acara kumpul-kumpul ini diadakan oleh Askia. Ia mengajak teman kuliah mereka untuk berkumpul karena ingin membagikan undangan pernikahannya dengan Saki. Gadis itu sangat bangga karena akan menikah lebih dulu dari teman-temannya. Aku sih mau pulang, Min. Kalau kamu mau balik ke kantor, kan? Tanya Askia balik. Enggak deh kayaknya. Aku pingin pulang aja. Lagian kantor milik kakekku juga. Gak apa-apalah sesekali masuk setengah hari aja. Gak boleh gitu ah, Min. Nanti dipecat baru tahu rasa kamu. Enggak lah. Secara kan aku ini calon penerusnya. Ya kali kakek mecat aku. Ucap Aminah sombong. Sebenarnya anak ini masih malas-malasan bekerja. Tapi karena permintaan sang kakek, ia terpaksa mau bekerja di kantor tapi dengan setengah hati. Iya deh. Iya. Calon penerus perusahaan. Tapi aku gak yakin perusahaan kakekmu akan bertahan kalau kamu yang urus. Ledek Askia sambil terkekeh. Aminah memicingkan mata dan menoyor kepala Askia. Songong banget sih kamu. Aku ini berpotensi banget loh. Jangan meremehkan aku sembarangan. Askia yang tidak terima juga menoyor balik kepala Aminah. Sialin kamu ya. Berani-beraninya noyor kepalaku. Omelnya galak. Habisnya kamu meremehkan kemampuanku banget. Emang kamu itu gak mampu. Jadi sekretaris aja gak becus. Malah hilang-hilangan gini. Cibir Askia lagi. Heh, Askia Humaira Rohidah. Kamu gak usah sok ngata-ngatain aku. Sekarang aku menghilang dari kantor juga karena kamu yang ngajak ngumpul-ngumpul. Hehehe, iya lupa. Habisnya kamu itu kerjanya kayak main-main sih. Min, coba yang serius kayak aku napa? Biar bisa dibanggakan walaupun cuma supil doang. Alah, kamu juga semangat kerjanya palingan karena ada Pak Zaki doang, kan? Coba kalau dia gak ada di sana. Pasti kamu juga bakalan malas-malasan kerjanya karena gak ada semangat dari belahan jantungmu. Askia nyengir kuda. Dengan pipi yang memerah karena salting. Ya gitu deh. Ayang Jaki adalah semangat hidupku. Gumamnya dengan nada manja. Aminah jadi kegelian sendiri melihat sahabatnya yang sedang dimabuk asmara. Is, geli aku dengarnya. Ki, bisa gak sih ngomongnya biasa aja? Gak usah pakai ayang-ayangan. Protes Minah. Gak usah sok kegelian. Kayak aku gak tahu aja kamu lebih parah dari aku kalau ngomongin soal kau. Sindir Askia. Karena ia yang paling sering mendengar kata-kata bucin Aminah pada sang pujaan hatinya. Kini giliran Aminah yang dibuat nyengir. Kok kamu pakai bahas-bahas ayangku juga? Sih. Aku jadi kangen pingin lihat wajah imam masa depanku yang paling tampan di muka bumi ini. Gumamnya sambil memejamkan mata membayangkan wajah tampan Kal. Askia menyunggingkan sebelah bibir atasnya dan mengangkat kedua bahunya. Amit-amit, anak siapalah ini? Halunya gak ketulungan. Anaknya Abi Hanan dan Umi Milalaah. Oh, iya Ki, kamu bisa bantuin aku buat ketemu Kal gak? Sumpah aku lagi kangen banget sama belahan jantungku itu. Gumam Aminah sok dramatis. Askia geleng-geleng kepala melihat Aminah yang semakin gila. Ampun dah Aminah Nabila satu ini, pakai bilang belahan jantung segala. Kenapa nggak belahan ginjal aja sekalian? Aminah mendelik, menatap Askia yang sedang menyetir dengan sorot tajam. Aku kasih tahu ya. Nama aku Aminah Syakila. Bukan Aminah Nabila. Enak aja main ganti-ganti sembarangan. Gak hargain orang tuaku banget. Dulu aku akikah pakai 1 ekor kambing tau. Askia hanya bisa terkekeh, sambil fokus menyetir. Beginilah jika dua sahabat ini bertemu. Obrolan mereka sangat random dan apa adanya. Karena sudah bersahabat sejak masih dalam kandungan. Beberapa saat kemudian, mobil Askia berhenti di parkiran pondok, membuat Aminah ingin melompat-lompat kegirangan. Asik, bentar lagi mau ketemu ayang Kal.
Makasih ya, Ki. Kamu memang sahabatku yang paling pengertian. Ucap Aminah sambil memeluk erat tubuh Askia. Apaan sih, Min? Lepasin. Sentak Askia, karena risih dipeluk erat oleh Aminah. Galak amat, Bu. Perasaan aku cuma mau berterima kasih aja. Cibir Aminah sambil mendorong tubuh Askia. Habisnya kamu itu kegiran banget tau gak? Orang aku tuh kesini bukan karena menuruti permintaan kamu. Tapi aku mau ngantar undangan buat kau. Karena bagaimanapun, kau adalah sahabat kecil kita. Aku mau menyampaikan berita bahagia ini langsung sama dia. Aku pingin lihat bagaimana ekspresi kau setelah tahu aku akan menikah lebih dulu dari kalian semua. Jelas Askia. Gak apa-apa. Aku tetap berterima kasih karena ada alasan buat ketemu ayangku. Dan punya kesempatan buat natap lama-lama wajah tampannya. Gumam Aminah sambil cengar-cengir seperti orang gila. Askia malah menatap serius wajah Aminah yang sedang kegirangan. Aku gak ada bilang ngajakin kamu loh, Min. Jadi kamu gak usah sok kepedean gitu. Jahat banget sih, Ki. Pokoknya aku mau ikut temuin kau. Awas kalau kamu melarang aku. Bakalan aku larang juga nanti kamu buat bersanding sama Pak Zaki di pelaminan. Ancam Aminah. Udah ah, malas aku ngobrol lama-lama sama kamu, Min. Bisanya cuma masa aja. Askia membuka pintu mobil, dan langsung keluar meninggalkan Aminah di dalam mobil. Dengan jurus 1000 bayangan, Aminah keluar dari mobil dan berlari mengejar Askia yang setengah berlari sambil sesekali berbalik dengan wajah mengejek. Saat sedang menjulurkan lidahnya dengan wajah menatap ke belakang. Yuk! Askia yang sedang berlari kecil itu menabrak tubuh seseorang tanpa sengaja. Saat ini posisi mereka masih berada di parkiran pondok. Tubuh Askia yang hampir terjatuh itu refleks ditangkap oleh seseorang yang ia tabrak. Mata dua orang itu saling bertatapan, dan keduanya terdiam membisu di posisinya masing-masing. Kau! Askia! Bukan mahram! Pekik Aminah menarik tubuh Askia. Ia tidak terima Askia menyentuh pujaan hatinya, walaupun hanya seujung kuku. Kau terkesiap, dan langsung merapikan bajunya kembali. Ia menundukkan pandangan, karena salah tingkah dan sadar tidak boleh bertatapan mata seperti tadi dengan lawan jenisnya. Maaf, Ki, aku gak sengaja. Ucap Kak gugup. Padahal Askia lah yang bersalah. Karena ia yang berjalan tidak melihat ke depan. Askia juga salah tingkah. Entah kenapa ketika bertatapan mata tadi, Askia merasa ada tatapan yang tidak biasa dari mata Kal. Bahkan tatapan seperti itu tidak pernah ia lihat dari mata Zaki. Sebab Zaki selalu menundukkan pandangannya ketika berdekatan dengan Askia. Aminah menghela nafas berat, karena ia cemburu melihat Askia menang banyak. Ia juga ingin bertatapan mata seperti itu dengan kekasih hayalannya. Gak apa-apa, Kal. Aku juga minta maaf, karena aku yang salah. Sahut Askia. Kal menganggukkan kepala, saat ini jantungnya terasa ingin merosot sampai ke kaki, karena jedak-jeduk seperti disko. Kalau begitu aku permisi dulu ya, Ki, Assalamualaikum. Ucapnya karena takut akan hilaf dan menimbulkan dosa lagi. Kal, sebentar. Seru Askia menghentikan langkah Kal. Laki-laki yang sudah melangkah 3 langkah itu terhenti. Ia kembali berbalik ke belakang. Iya, ada apa, Ki? Tanyanya datar. Meskipun hatinya menggebu-gebu, namun Kal tetap berusaha soko di hadapan Askia. Karena ingin menjaga wibawanya. Apa Abi sudah sampaikan niat baikku pada Ustaz Ihsan? Ya. Kira-kira Askia menemui aku karena ingin membicarakan hal itu. Atau ingin marah karena aku sudah lancang melamarnya di saat belum punya apa-apa. Sambung Kal dalam hati. Askia membuka resleting tasnya, sambil meraba-raba undangan yang tersisa 1 di dalam tas itu. Kal menunggunya dengan harap-harap cemas. Pikirannya pun kemana-mana karena memang tidak tahu apa tujuan Askia menemuinya. Ini untuk kamu, Kal. Ucap Askia sambil tersenyum menatap wajah Kal. Mata Kal langsung terbuka lebar.
melihat sebuah kertas dengan bentuk yang unik dan cantik. Ini apa, Ki? Tanya Kal berpura-pura polos. Semoga ini undangan pernikahan kita ya, batin Kal berdoa dalam hati. Silahkan kamu cek sendiri. Dengan ragu-ragu Kal meraih undangan itu dan membukanya. Surprise! Teriak Askia antusias. Deh! Bagaikan disambar petir di siang bolong. Air mata Kal langsung berdesakan ingin keluar saat melihat nama yang bersanding dengan nama Askia. Adalah nama laki-laki lain. Ke-367, hapuskan namanya dengan cara yang indah, S3. Kak, kamu mau nikah? Ki? Tanya Kal terbata. Iya, Kal. Minggu depan aku mau nikah. Pokoknya kamu harus datang ya. Aku ingin semua sahabat-sahabatku menyaksikan hari bahagiaku dengannya. Jawab Askia antusias. Tubuh Kal terasa lemah bagai tak bertulang. Kakinya pun terasa seperti tidak lagi menapak di bumi. Rasanya ia ingin tumbang saking syaknya melihat undangan pernikahan itu. Kal menutup matanya, berusaha menarik nafas dalam-dalam, dan menghembuskan perlahan dari mulut. Dada Kal terasa begitu sesak bagai dihimpit oleh batu besar. Rasanya lidahnya tidak mampu lagi untuk berkata-kata. Namun Kal harus terlihat baik-baik saja di hadapan Askia, sebab wanita yang ia cintai itu juga tidak tahu jika ia mencintainya. Kok diam aja, Kal? Tanya Askia dengan alis yang menyatu karena Kal mematung tanpa suara. Enggak, Ki, aku cuma kaget aja. Ternyata kamu akan menikah secepat ini. Sahut Kal dengan suara sedikit bergetar, karena menahan sakit hatinya. Alhamdulillah, Kal. Jodohku tibanya lebih cepat dari kalian. Aku doakan semoga kalian juga cepat mendapatkan jodoh, ya. Amin. Sahut Aminah yang paling kencang. Semoga jodohku adalah kamu, Kal. Sambung Aminah dalam hati. Masya Allah. Selamat ya Ki, semoga pernikahan kalian samawa. Ucap Kal terpaksa agar Askia dan Aminah tidak menyadari patah hatinya. Terima kasih, Kal. Ya sudah, kalau begitu aku pulang dulu ya. Jangan lupa datang di acara pernikahanku. Pokoknya aku akan kecewa berat kalau kamu gak hadir. Assalamualaikum. Setelahnya Askia langsung berbalik dan menarik tangan Aminah untuk pulang. Sebab dari tadi temannya itu tidak berkedip memandang wajah tampan Kal. Waalaikumsalam. Askia melangkah meninggalkan Kal yang terpaku di tempatnya. Perlahan-lahan laki-laki itu mengangkat wajahnya, menatap punggung Askia yang telah menjauh dari sana. Hati Kal perih bukan main. Ia menyukai Askia sejak kecil. Tapi pada akhirnya Askia malah menjadi milik orang. Ki, aku tidak menyangka ternyata kamu telah memiliki lelaki idaman. Padahal di sepertiga malam aku selalu menyebut namamu. Tapi mungkin doaku belum menembus langit, sehingga kamu lebih dulu diambil oleh lelaki lain. Kal menyeka air matanya yang tiba-tiba menetes, menarik nafas dalam-dalam untuk mengurangi emosi yang meluap-luap di dadanya. Ya Allah, jika selama ini engkau tidak mendengar doa-doaku, kumohon dengarlah doaku yang kali ini. Jika Askia bukan jodohku, tolong hapuskan nama ini dari dalam hatiku dengan cara yang indah. Jauhkan dia dari hidupku tanpa menyisakan rasa sakit. Aku tidak sanggup ya Allah. Sayang ini terlalu dalam. Cinta ini terlalu besar. Tapi jika memang dia tercipta dari tulang rusukku, maka persatukanlah kami dengan cara yang baik tanpa harus menyakiti hati siapapun. Amin. Kal mengusapkan kedua tangannya di wajah sembari menyeka kembali air mata yang tidak bisa berhenti menetes. Plak! Pundak Kal ditepuk dari belakang, membuatnya terperanjat dan langsung menoleh. Ustaz Agil, ada apa? Tanya Kal dengan mata yang masih sedikit basah. Kok malah nanya ada apa? Sih, kamu yang ada apa? Dari tadi saya cari-cari, ternyata malah diam di sini. Murid-muridmu sudah pada nungguin di kelas. Sahut Agil. Ini memang sudah masuk jam mengajar siang, tapi bukannya masuk kelas Kal justru terdiam di tempat ini. Bahkan laki-laki itu sampai tidak merasakan panasnya matahari di atas kepalanya.
Sebab panas hatinya telah melebihi panasnya matahari. Maaf Ustadz, sepertinya saya tidak bisa mengajar sore ini, karena badan saya tiba-tiba gak enak banget. Sahut Kal berbohong. Agil yang sudah menganggap Kal seperti anak sendiri itu menaruh tangannya di dahi Kal. Dahi itu memang terasa panas, sebab selain menahan emosi, ia juga sudah berjemur cukup lama. Badan kamu beneran panas, Kal. Ya sudah, kalau begitu kamu pulang aja. Istirahat, biar cepat pulih. Baik Pak Ustadz, kalau gitu saya langsung pamit pulang. Assalamualaikum. Kal mencium tangan Agil, kemudian langsung berjalan pulang dengan langkah gontai. Kal mengucapkan salam, lalu masuk begitu saja ke dalam rumah. Ia duduk di samping Cindy yang sedang termenung di ruang keluarga. Kamu gadgeting aja, Kal? Tanya Cindy sambil menatap undangan yang sejak tadi digenggam oleh Kal. Iya, Mi, aku gak fokus buat ngajar. Sahut Kal sambil menaruh undangan tersebut di atas meja, dan mengusap wajahnya kasar. Yang sabar ya, Nak. Percayalah, yang baik menurut kita belum tentu baik bagi Allah. Jadi seindah apapun rencana yang telah kita rancang, tapi jika yang terjadi tidak sesuai dengan harapan, maka percayalah, itu pasti yang terbaik. Banyak-banyak bersabar dan bersyukur, agar sesuatu yang hilang digantikan dengan yang lebih baik. Nasihat Cindy sambil mengelus bahu sang anak yang bergetar karena menangis. Kal menoleh menatap wajah Cindy penuh curiga. Maksud Umi apa? Apa Umi tahu yang aku rasakan saat ini? Tanyanya serius. Cindy mengangguk pelan tanpa sepatah kata pun. Kalau Umi tahu Askia mau menikah, kenapa Umi tidak memberitahu aku? Cindy memang sudah tahu sejak tadi pagi. Tapi ia belum berbicara apa-apa pada Kal saat anaknya itu pulang untuk makan siang tadi. Sebab Cindy dan Azmi tidak tega untuk menyampaikan semua ini pada sang anak, karena tahu Kal pasti akan patah hati berat. Maafkan Umi, Kal. Umi juga baru tahu karena undangan yang Tante Yasmin kirimkan melalui abimu tadi pagi. Maaf, Umi belum sanggup untuk memberitahumu, karena inilah yang Umi takutkan. Umi takut kamu sedih dan terluka. Seharusnya Umi tidak perlu menutupi semua ini, sebab aku pasti akan tahu semuanya. Maafkan kami ya. Nah, mungkin abimu terlambat untuk menemui orang tuanya Askia. Seandainya abimu lebih cepat untuk menemui orang tuanya Askia, mungkin saja namamu yang tertulis di undangan pernikahan ini. Ucap Cindy penuh penyesalan. Cindy juga kecewa dan sangat menyayangkan setelah mendengar cerita Yasmin, bahwa Askia yang sangat ngebet ingin menikah dan merencanakan pernikahan secara tiba-tiba. Andai mereka selangkah lebih maju, mungkin masih ada kesempatan untuk kau dapat bersama dengan Askia. Tapi meskipun begitu mereka juga tidak dapat memaksa, karena Askia juga terlihat sangat mencintai Zaki. Ini bukan salah Umi dan Abi, tapi salahku yang masih belum mapan, dan ragu-ragu untuk melamar anak gadis orang. Doakan yang terbaik untuk aku ya. Mi, hanya doa Umi yang dapat membuat hidupku tenang. Lirih Kal sambil menabrakkan tubuhnya pada Cindy. Ia menangis pilu di dada sang Umi tanpa ada rasa malu. Begitupun dengan Cindy, ia berusaha menjadi penguat bagi sang anak, karena tahu Kal juga manusia yang punya hati. Rasa sakit Kal sangat luar biasa. Bagaimana tidak? Ia yang mencintai sahabatnya sejak kecil. Tapi di saat ia ingin melamarnya untuk menjadi pasangan halal, malah didahului oleh undangan pernikahan yang tertulis bersama lelaki lain. Andai Kal tahu, pernikahan Askia ini bukan hanya mematahkan hatinya saja, tapi juga mematahkan hati kedua orang tuanya. Ke-368, apakah aku egois? S3. Di malam hari sebelum tidur Hanan dan Mila sedang bersantai di taman belakang rumah mereka. Dua orang pasangan yang sudah menikah lama itu tetap senang menghabiskan waktu berdua seperti ini. Mereka duduk bersantai sambil menikmati minuman hangat. Saat ini posisi Mila sedang menyendarkan kepalanya di pundak Hanan, sambil menatap ke arah langit yang dipenuhi dengan bintang-bintang, serta diterangi oleh cahaya rembulan. Pemandangan langit malam ini indah banget ya, Di. Gumam Mila takjub.
Masa? Sih? Biasa aja tuh, sayang. Sahut Hanan datar. Coba deh Abi pandangin baik-baik. Langit seindah ini kok dibilang biasa aja? Mila mengangkat sedikit dagu Hanan agar tatapannya tepat menghadap langit. Iya, Abi lihat. Sayang. Tapi memang biasa aja kok. Mana ada. Orang malam ini tuh langitnya indah banget. Mata Abi gimana? Sih? Jangan-jangan udah rabun. Ya. Ternyata umur gak bisa bohong. Ledek Mila sambil mencubit pipi Hanan. Abi lihat kok di sana ada bintang-bintang dan bulan purnama yang indah. Tapi semuanya terlihat biasa aja. Sebab yang di sampingku jauh lebih indah dari segalanya. Ucap Hanan sambil nyinyir menatap wajah Mila. Sontak membuat Umi barbar itu senyum-senyum seperti orang gila karena dibuat salting brutal. Meskipun sudah tua, tapi mereka masih sama-sama bucin tidak kalah dari anak muda. Mila menatap ke arah lain dengan senyuman yang tidak dapat berhenti mengembang. Ia hampir gila dibuat Hanan. Seandainya masih muda mungkin Mila akan salto atau pargo saking tidak tahannya mendapat gombalan maut dari sang suami. Untungnya urat malu Mila belum putus, sehingga ia berusaha sekuat tenaga menahan diri agar Hanan tidak tahu jika dirinya sedang salah tingkah. Minggir! Minggir! Teriak Aminah sambil berlari dan... Yuk! Gadis itu menjatuhkan tubuhnya di tengah-tengah orang tuanya. Untungnya Hanan sempat menyingkir, sehingga Aminah tidak mendarat di pangkuannya. Mila yang semula cengar-cengir langsung bete. Wajahnya masam dan kusut seperti cucian lecek. Sebab Aminah mengganggu momen indahnya dengan sang suami. Bi, kalian pasti sudah dengar kabar kalau Askia mau nikah, kan? Gumam Aminah dengan santainya merusak suasana romantis kedua orang tuanya. Hanan menjawab dengan anggukan pelan sambil tersenyum tipis. Meskipun ia juga sedikit terganggu dengan kehadiran Aminah, Hanan tetap tidak menunjukkan emosinya pada sang anak. Tahu! Sahut Mila ketus, sebab ia lebih sulit untuk mengendalikan emosi. Kira-kira jodohku kapan sampainya? Ya. Padahal aku udah capek banget nungguin. Udah hampir jadi bujang lapuk ini. Celetuknya tanpa dosa. Plak. Mila menepuk mulut Aminah. Has! Gak boleh bilang bujang lapuk. Emangnya kamu mau kata-katamu itu jadi kenyataan? Omelnya. Sontak Aminah langsung menggeleng cepat. Gak mau. Mi. Aku udah gak tahan pingin kawin juga. Renyek Aminah kelepasan. Membuat Mila dan Hanan mendelik menatap Aminah. Nikah dulu. Baru kawin. Gak boleh kawin dulu. Baru nikah. Emangnya kamu mau jadi aib seumur hidup? Baru satu kalimat yang terpeleset. Aminah sudah mendapatkan siraman rohani dari Mila. Iya. Mi, maksud aku nikah. Ucapnya meralat agar siraman rohani dari Mila tidak semakin panjang bagai jalan tak berujung. Hanan merangkul pundak anak gadisnya. Emangnya kamu sudah punya calon, nak? Tanyanya lembut. Belum, Bi. Lah, kalau belum gimana mau nikah? Emangnya mau nikah sama pohon pisang? Sahut Mila ngegas. Enggak lah, Mi, sekarang masih dalam tahap pencarian. Soalnya aku maunya dengan laki-laki seperti Abi. Yang baik, soleh, penyayang keluarga, dan mengayomi. Ucap Aminah sambil memeluk Hanan. Begitulah seorang anak perempuan. Ketika sang ayah mampu memberinya cinta dan kasih sayang yang besar, maka ayahnya adalah cinta pertama baginya. Dan ketika ingin memilih pasangan pun, ia ingin lelaki yang seperti ayahnya yang menjadi pasangannya. Berbeda halnya dari anak yang tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari ayahnya. Biasanya ia akan mencari kebahagiaan di luar dengan lelaki sembarangan. Sebab ia tidak tahu laki-laki seperti apa yang baik dan bisa dipercaya untuk menitipkan hati. Hal ini juga yang dirasakan oleh Askia. Sejak kecil ia tidak pernah kekurangan kasih sayang dari sang Abi, membuatnya sangat mencintai dan mengagumi sosok Ihsan. Dan laki-laki yang bernama Zaki yang ia pilih untuk menjadi pendampingnya memiliki sifat yang hampir sama dengan Ihsan,
Tapi sayangnya Askia menjemput cinta itu dengan cara yang salah, sehingga pasangan yang ia pilih terlihat tidak tepat, dan membuat Ihsan terlihat seperti ayah yang gagal. Hanan tersenyum lebar, karena dijadikan sebagai contoh yang baik bagi anak perempuannya. Abi doakan semoga jodohmu segera tiba. Bukan hanya baik seperti Abi, tapi jauh lebih baik dari Abi, ucap Hanan. Amin, sahut Aminah setengah berteriak. Meski telah menemukan lelaki yang sesuai kriterianya, Aminah tidak ingin tergesa-gesa menyampaikan ini semua pada orang tuanya, sebab ia ingin mengejar cinta Kal dengan usahanya sendiri, bukan karena bantuan dari orang tua. Jam telah menunjukkan pukul 2 dini hari. Kal masih tidak bisa tertidur. Matanya terus menatap ke arah plafon kamar. Berkali-kali ia berusaha memejamkan mata, namun bayang-bayang Askia selalu menghantuinya. Argo. Kal mengusap wajahnya kasar, emosinya kembali meluap-luap akibat bayangan Askia yang semakin mengganggunya itu. Kenapa kamu semakin berputar-putar di kepalaku? Ki, padahal aku sedang berjuang untuk menghapus namamu dari dalam hatiku. Bisakah aku memohon? Tolong pergi dari benakku. Ki, aku bisa gila jika terus-terusan seperti ini. Lirih Kal yang merasa semakin hancur. Semakin ia mencoba untuk ikhlas, semakin sulit pula ia melupakan Askia. Bayangan yang berputar begitu cepat, membuat Kal merasa pusing. Ia mengacak-acak rambutnya sendiri. Ya Tuhan, aku butuh keadilanmu. Rasa ini sangat tidak wajar. Aku tahu ini adalah salahku yang mencintai wanita yang masih belum halal untukku. Tapi tolong hentikan hukuman ini. Aku tidak sanggup. Ini terlalu menyiksaku. Gumam Kal lagi. Di sela isakan tangisnya, tanpa sengaja Kal menatap ke arah jam dinding. Melihat arah jarum jam itu membuatnya tersadar. Menghadapi cobaan bukan dengan cara emosi atau mengamuk seperti ini, tapi dengan cara mengadukan semuanya pada robnya. Kal beranjak mengambil wudhu. Kemudian ia melakukan sholat malam dengan khusyuk. Setelah sholat Kal mengadukan semua isi kepala yang membuatnya setengah gila ini. Mungkin bagi sebagian orang Kal terlihat berlebihan menyikapi rasa sakit hatinya, sebab dia adalah seorang ustadz. Tapi perlu diingat dan difahami, ustadz juga manusia yang memiliki cinta dan nafsu. Mereka bukan malaikat. Ya Allah, maafkan hambamu yang paling tak tahu diri ini, yang datang ketika sedang bersedih, dan selalu berkeluh kesah kepadamu. Aku sadar aku adalah seorang pendosa hebat, yang tidak layak untuk meminta padamu. Meskipun dengan menundukkan wajah karena malu, aku tetap meminta kepadamu, sebab engkau adalah Robku. Tiada tempat untuk aku meminta selain kepadamu. Kau semakin menunduk, dan menarik nafas dalam-dalam. Jujur ia sangat malu karena terlalu sering berkeluh kesah soal dunia. Padahal ia tahu akhiratlah yang paling penting. Ya Allah, hatiku bingung. Adakah murkamu atau kerinduanmu yang begitu mendalam sehingga kau timpakan cobaan seberat ini padaku? Maafkan aku. Mungkin permohonanku kali ini terlalu memaksakan kehendakku sendiri, serta terlalu kejam dan egois bagi orang lain. Tolong, izinkan aku untuk memiliki takdir terindah bersama Askia Humaira Rohidah. Jika nama ini tak dapat terhapus dari relung hatiku, maka dengan segala cara, satukanlah kami dalam ikatan pernikahan yang suci. Amin. Kal berbisik lembut, mengakhiri doa yang dipanjatkannya dengan mata yang terpejam, mencari ketenangan dalam gelisahnya. Tidak ada daya dan upaya apapun lagi yang dapat dilakukan oleh Kal selain berdoa. Meski ia merasa tidak mampu mendongakkan wajahnya lagi di hadapan Rabbnya karena terlalu malu, akibat terlalu sering membahas masalah percintaan yang belum halal ini. Tapi niat Kal meminta jodoh, bukan karena semata-mata untuk kesenangan dunia saja, tetapi ia juga ingin mengarungi ibadah terpanjang dengan berumah tangga, serta meminta makmum untuk melengkapi ibadahnya. Dan Kal berharap, jika menikah dengan Askia yang merupakan gadis dari keturunan baik-baik, akan membuatnya lebih dekat dengan surga. Ke-369, hari yang ditunggu-tunggu, S3. Beberapa hari kemudian, akhirnya hari yang paling ditunggu oleh Askia telah tiba.
Pagi-pagi sekali ia sedang dirias oleh Emua. Askia full senyum saat dirias. Hatinya bahagia tak terkira karena akan segera memiliki lelaki idamannya. Gimana ya? Rasanya bisa memeluk orang yang selama ini hanya bisa aku lihat dari kejauhan. Gumam Askia dalam hati sambil memejamkan matanya. Karena wajahnya sedang dirias. Rasanya pasti bahagia yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tapi kira-kira malam pertama aku harus ngapain ya? Perawatan sebelum menikah sudah. Semuanya udah siap sih, buat manjain Pak Zaki di malam pertama. Tapi kalau pas malam pertama Pak Zaki yang cool itu cuma diam aja. Sepertinya aku yang harus agresif. Ya, walaupun aku tahu dia gak cinta sih sama aku, batin Askia mulai menyusun rencana. Mbak, sepertinya lagi bahagia banget ya. Dari tadi senyum-senyum terus. Goda Mbak Emua karena Askia tidak berhenti tersenyum. Iya dong, Mbak. Saya tuh lagi bahagia banget. Soalnya bisa menikah dengan laki-laki yang sudah lama saya kagumi. Rasanya seperti mimpi bisa bersanding dengannya di pelaminan. Masya Allah. Sepertinya Mbak ini cinta sekali sama calon suaminya. Bukan cuma cinta sekali, Mbak. Tapi cinta beribu-ribu kali. Canda Askia membuat Mbak Emua terkekeh. Mbak Askia bisa aja? Oh iya Mbak. Jam 9 masih lama gak? Sih? Tanya Askia tiba-tiba. Masih lama dong Mbak. Ini masih jam 6 pagi. Askia menghembuskan nafas panjang. Sanggup gaya aku nunggu jam 9? Rasanya udah kayak bisul mau pecah ini Mbak. Nyut-nyutan banget nunggu pangeran tampanku dateng. Sabar, Mbak. Sekarang pangeranmu pasti juga sedang mempersiapkan diri. Kira-kira sekarang calon suamiku itu lagi ngapain ya, Mbak? Tanya Askia lagi pada Emua. Ia sangat riang dan banyak mulut, karena tidak sabar ingin menikah dengan pujaan hatinya. Beginilah ketika menikah karena cinta. Berbeda dari Yasmin yang menikah tanpa cinta dulu. Ketika dirias mengomel dan tidak mau dirias. Mungkin dia lagi siap-siap dan menghafal akan nikahnya kali. Ya. Tebak Mbak Emua sekenanya saja, yang penting Askia senang. Oh, ya udah. Kalau gitu aku dandanin yang cantik ya, Mbak. Biar nanti calon suamiku pangling melihat wajahku. Iya Mbak. Tenang aja. Itu sudah tugas saya membuat Mbak Askia terlihat beda di mata calon suaminya. Sahut Mbak Emua sambil terkekeh. Ia pun jadi bersemangat karena Askia yang sangat antusias menyambut pernikahannya. Oh iya Mbak. Saya mau nanya dong. Mbaknya udah nikah, kan? Tanya Askia lancang. Alhamdulillah sudah Mbak. Askia manggut-manggut. Mumpung di sini hanya mereka berdua, Askia ingin menanyakan hal yang membuat hatinya bertanya-tanya sejak beberapa hari lalu. Saya boleh tanya gak sih, Mbak? Maaf kalau ini terlalu lancang, tapi saya bingung harus nanya sama siapa lagi. Ucap Askia sungkan. Boleh aja sih, asalkan pertanyaan yang masih wajar-wajar aja. Dulu waktu malam pertama Mbak ngapain aja sama suaminya? Celetuk Askia sangat frontal, membuat Mbak Emua itu terperanjat kaget. Maaf ya Mbak, kalau pertanyaan saya membuat Mbak enggak nyaman. Tapi saya sebagai calon pengantin ingin tahu apa saja yang harus dilakukan di malam pertama. Sambung Askia karena tidak enak melihat raut wajah orang itu terlihat syak. Biasa Mbak, seperti pengantin baru pada umumnya. Tapi Mbak menikah karena saling mencintai. Iya. Kalau yang cinta cuma salah satu pihak aja, dan yang satunya lagi mencintai orang lain, itu gimana Mbak? Apakah kita harus berjuang dulu agar dia mau mencintai kita, dan baru melakukan malam pertama? Dan kira-kira harus berjuang berapa lama untuk mendapatkan hatinya? Waduh, saya juga gak ngerti, Mbak. Tapi menurut saya sih kalau menikah tanpa cinta tapi di hatinya belum ada orang lain, mungkin dia akan cepat jatuh cinta. Tapi kalau di hatinya ada orang lain, mungkin sih yang mencintai harus berjuang lebih ekstra lagi untuk merebut hatinya dari orang lain. Jelas Mbak Emua itu sekedarnya saja. Sontak Askia langsung terdiam. Wajahnya yang tadi ceria terlihat murung dan sedih.
Sebab Askia tahu hanya dirinya yang memiliki cinta, dan ia tahu Zaki memiliki wanita idaman lain. Tapi dengan egoisnya ia memaksa laki-laki itu agar hidup bersamanya. Askia juga tahu, Zaki menerimanya hanya karena tidak enak menolak anak sang bos di hadapan orang tuanya langsung. Di kamar sebelah, Yasmin dan Ihsan juga tengah bersiap-siap. Saat ini Yasmin merias tipis wajahnya sendiri, ia tidak mau dirias oleh Emwa. Bi, kok masih murung gitu? Sih? Tanya Yasmin sembari melirik ke arah Ihsan yang telah selesai mengenakan pakaian. Saat ini posisi Ihsan sedang duduk termenung di tepi ranjang. Entah kenapa hati Abi berat banget buat nerima semua ini. Rasanya Abi gak ikhlas Askia nikah sama Zaki. Mi. Jawab Ihsan dengan mata berkaca-kaca. Yasmin meletakkan lipstik yang sedang dipegangnya ke meja rias. Beranjak dari tempat duduk menghampiri sang suami yang sedang duduk di tepi ranjang. Ia langsung memeluk erat tubuh lelakinya itu dari samping. Yang sabar ya, Bi. Kalau memang semuanya diberi kelancaran, berarti itu adalah kehendak Allah. Usaha kita sudah cukup untuk meminta yang terbaik bagi anak kita. Jika Allah memang mengizinkan Askia menjadi istri untuk Zaki, maka kita harus bisa menerima semua itu. Bisiknya di telinga Ihsan. Tapi perasaan Abi gak enak. Nih, rasanya seperti ada sesuatu yang tidak beres. Insya Allah semuanya akan baik-baik aja. Bi, mungkin ini hanya perasaan Abi aja. Karena cara Kia meraih cintanya dengan cara yang kurang baik. Tapi coba Abi ingat-ingat lagi. Dulu kita juga menikah karena apa? Dan bagaimana rumah tangga kita? Baik-baik aja, kan? Walaupun aku yakin di awal Abi juga pasti sangat ragu padaku. Ihsan menarik nafas dalam-dalam, kemudian mengangguk. Ada benarnya juga yang dikatakan Yasmin, sebab dulu hati Ihsan juga tidak kalah berat saat ingin mengucapkan akad, karena bagaimanapun juga di hatinya ada Elvira. Tapi setelah menjalani rumah tangga bersama wanita yang ia ragukan, Ihsan baru tersadar bahwa rencana Allah jauh lebih indah dari yang ia inginkan, ketika mampu menyikapi semuanya dengan sabar. Bismillah, harus ikhlas. Gumamnya sambil membuang nafas. Ya udah, sekarang kita keluar yuk, Bi. Ajak Yasmin yang langsung berdiri menggandeng tangan Ihsan. Di jam 8:30 pagi, semua orang telah berada di tempat acara. Ihsan dan Yasmin telah menyambut para tamu yang sudah hadir untuk menyaksikan acara akad nikah Askia. Acara akad ini akan diadakan di masjid pondok, dan resepsinya pun berlangsung di halaman pondok pesantren ini juga. Sama seperti acara Yasmin dan Ihsan dulu. Di hadapan pintu masjid, ada seorang laki-laki yang terdiam. Ia ingin melangkah masuk tapi dadanya terasa sesak. Ingin tidak menghadiri, tapi takut sahabatnya akan kecewa. Ya, laki-laki itu adalah Kal. Meski tengah tidak baik-baik saja, ia tetap berusaha kuat demi memenuhi permintaan Askia. Bismillah, ayo, Kal, kamu pasti bisa. Batinnya menguatkan diri sendiri. Dengan langkah gamang dan dada yang bergetar hebat, Kal melangkah masuk. Saat ia melangkahkan kaki, semua mata tertuju pada Kal, membuat laki-laki itu sedikit kebingungan, karena ia yang datang paling terakhir. Di barisan perempuan telah duduk seorang wanita cantik bak bidadari surga, namun wajahnya terlihat gelisah sambil memegang ponsel di tangannya. Para tamu pun telah duduk rapi di tempatnya, serta Ihsan yang telah duduk di samping penghulu, dan para saksi yang telah siap. Tapi terasa seperti ada yang kurang. Kau sendiri tidak menyadari apa yang kurang di sana. Ya ternyata kau. Gumam Ray sedikit nyaring, sambil terduduk lemas kembali. Kau yang merasa heran memilih menghampiri Ray. Ia duduk di samping sahabatnya itu. Ini pada kenapa sih, Ray? Kok pas aku masuk, semua mata langsung tertuju padaku? Perasaan aku bukan pengantinnya deh. Bisiknya pada Ray. Lihat aja sendiri. Sahut Ray ketus sambil menunjuk ke depan menggunakan muncungnya. Kau menatap ke depan dengan alis yang menyatu. Cukup lama ia mengamati, namun kau tidak dapat menangkap apa yang terjadi. Mungkin karena sedang galau berat, sehingga kepekaan Kal menurun drastis. Ada apa sih, Ray?
Serius aku gak ngerti. Tanya Kak lagi. Ray tidak menjawab lagi. Wajahnya terlihat gelisah sambil sesekali menatap ke arah pintu. Bukan hanya Ray, tapi semua orang di sana juga sama seperti Ray. Mereka terus menatap ke arah pintu masjid tersebut. Ki, gimana, sudah ada kabar dari Zaki? Bisik Yasmin pada Askia yang sudah hampir menangis. Belum, Mi, ini Pak Zaki dari tadi handphonenya gak aktif. Apa dia kenapa-napa ya? Mi, Umi juga gak tahu. Nak, tapi doakan saja semoga Zaki baik-baik aja. Ucap Yasmin menenangkan Askia. Tapi 5 menit lagi seharusnya akad nikah dimulai. Mi, kalau Pak Zaki gak bisa dihubungi begini aku harus gimana? Yasmin mencoba berpikir jernih. Ia tidak ingin ikutan panik seperti Askia. Meski tamu undangan sudah hadir ingin menyaksikan akad. Oh, iya. Kamu ada punya nomor handphonenya Rizka gak? Tanya Yasmin tiba-tiba. Rizka adalah salah satu pelayan di restoran mereka. Kenapa emangnya, Mi? Tanya Askia balik. Dia kan temenan sama Zaki. Umi dengar kosnya, dia juga dekat sama kosnya Zaki. Coba kamu hubungi dia. Siapa tahu aja Rizka bisa memberikan informasi. Zaki hanyalah seorang perantau. Ia tinggal di kota ini seorang diri tanpa keluarga. Dan begitu juga dengan Rizka yang merupakan satu kampung dengan Zaki. Tapi kata anak-anak yang lain, Rizka sedang cuti karena pulang kampung. Nih, udah gak apa-apa, dihubungi aja dulu. Desak Yasmin karena hanya Rizka satu-satunya tempat mereka mencari informasi tentang Zaki. Sebab Askia tidak mengenali teman-teman Zaki karena laki-laki itu terlalu tertutup dan tidak pernah mengumbar kehidupan pribadinya. Askia mengangguk dan memindai nomor handphone Rizka. Setelah menemukannya ia langsung menghubungi gadis itu. Hanya 2 kali berdering. Panggilan telepon via video call itu langsung terjawab. Seketika Askia langsung membekap mulutnya dengan tangan saat melihat apa yang ada di layar ponsel tersebut. Yasmin yang ada di samping Askia pun langsung kehilangan kesadarannya karena syak.